Sebuah rencana balas dendam. Halo. Suami saya berselingkuh selama 4 tahun. Ketika saya mengetahui fakta ini, ibu saya menyuruh saya untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sebulan kemudian, saya baru menyadari betapa mengerikannya nasihat ibu, karena itu adalah awal dari sebuah rencana yang menakutkan. Di akhir pekan itu, Jakarta terasa begitu panas dan menyesakkan. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke mal untuk mencari kesejukan dari pendingin ruangan. Saya pun ada di antara kerumunan itu, tetapi bukan untuk berbelanja bagi diri saya sendiri. Sudah lama sekali saya lupa kebiasaan membeli gaun baru atau sebatang lipstik. Saya datang ke sini untuk membelikan kemeja baru untuk suami saya, Mas Bima. Belakangan ini, ia sering mengeluh. Pekerjaan di kantor sangat berat. Stresnya menumpuk. Ia bilang harus memperhatikan penampilan saat bertemu dengan klien-klien penting. Mendengar keluhannya, sudut hati saya yang sudah dingin setelah 2 tahun hidup layaknya orang asing, terasa semakin beku. Namun, saya tetap merasa harus menjalankan peran sebagai seorang istri. Pernikahan kami tidak selalu seperti ini. 4 tahun lalu, Mas Bima dan saya menikah di tengah restu kedua keluarga. Ia adalah pria yang sopan dan pandai bicara, selalu bisa membuat saya tertawa. Namun, 2 tahun lalu, ia mulai berubah. Hari-hari di mana kami makan malam bersama di rumah semakin jarang, sapaan mesra pun lenyap. Ia selalu berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Apa salah saya? Apakah memang begini jadinya pernikahan setelah waktu berlalu? Saya menyalahkan diri sendiri dan menderita dalam kebingungan. Saya mencoba memperbaiki hubungan kami dengan memasak makanan kesukaannya dan berdandan cantik di rumah. Tetapi yang saya dapatkan hanyalah sikap acuh tak acuh. Terkadang bahkan respons yang penuh kejengkelan. Saya pun perlahan-lahan lelah, dan rumah kami hanya diisi oleh keheningan yang menyesakkan. Saya sedang melihat-lihat di sebuah toko pakaian pria, mencari kemeja yang pas dengan postur tubuh Mas Bima. Saat itulah, sebuah siluet yang familiar tertangkap mata saya. Di seberang, di toko pakaian hamil dan perlengkapan bayi, ada seorang pria. Ia mengenakan kemeja polo hijau yang saya setrika pagi tadi. Sosoknya yang gagah. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Itu Mas Bima. Tidak salah lagi, ia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan perut yang sudah membesar bersandar mesra. Mereka berpegangan tangan erat. Mas Bima sedang menempelkan sebuah gaun hamil berwarna merah muda ke tubuh wanita itu sambil tersenyum lembut. Dengan tatapan penuh cinta yang sudah begitu lama tidak pernah ia berikan kepada saya, pemandangan itu bagaikan pisau tajam yang menembus jantung saya. Segalanya di sekitar saya menjadi kabur. Suara riuh di mal terdengar sayup-sayup. Rasanya, yang saya dengar hanyalah suara jantung saya yang hancur berkeping-keping. Saya segera bersembunyi di balik sebuah tiang besar, dan dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan ponsel. Saya bahkan tidak tahu mengapa saya melakukannya. Mungkin ini adalah reaksi bawah sadar untuk merekam kenyataan pahit ini sebagai bukti. Saya menekan layar ponsel seperti orang gila, mengambil foto dan merekam video singkat. Ketika Mas Bima merangkul pinggang wanita itu dan membisikkan sesuatu, keduanya tertawa bahagia. Siapapun yang melihatnya akan mengira mereka adalah sebuah keluarga yang bahagia. Dan saya, istri sahnya, harus bersembunyi di sini seperti seorang pencuri. Mereka berjalan menuju kasir, dan saya menahan napas sambil terus mengawasi. Saat Mas Bima mengeluarkan kartu dari dompetnya dan memberikannya kepada petugas kasir, saya membeku. Itu adalah kartu keluarga yang terhubung dengan rekening bank saya. Ia selalu berkata bahwa untuk bisnis besar, gajinya harus digunakan untuk menjaga relasi, jadi biaya hidup keluarga sebaiknya menggunakan uang saya. Saya percaya padanya. Tak pernah sekalipun saya meragukannya. Ternyata, uang saya tidak hanya digunakan untuk keluarga kami, tetapi juga untuk keluarga lain yang ia bangun di luar sana. Dada saya terasa sesak oleh rasa sakit yang membara, tetapi anehnya, air mata tidak keluar. Mungkin syok yang terlalu besar telah mengeringkan kelenjar air mata saya. Saya hanya berdiri terpaku, menyaksikan mereka berdua pergi dengan riang sambil membawa tas belanja berisi perlengkapan bayi yang lucu. Setelah mereka menghilang, barulah saya merosot ke lantai, bersandar pada tiang yang dingin. Saya telah dikhianati secara sistematis dan kejam. Pria yang paling saya cintai dan percayai di dunia ini telah menipu saya, dan pengkhianatan ini sepertinya lebih dari sekadar masalah antara pria dan wanita.
Saya tidak ingat bagaimana saya bisa keluar dari mal dan menyetir sampai ke rumah orang tua saya. Sepanjang perjalanan, pikiran saya kosong. Hanya bayangan Mas Bima menatap wanita itu dengan penuh cinta yang terus berulang seperti film gerakan lambat. Tas belanja berisi kemeja yang tadinya ingin saya berikan untuknya kini terasa begitu menyedihkan. Sesampainya di rumah, saya langsung berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis terseduh-seduh di atas tempat tidur. Akhirnya, air mata yang saya tahan pecah juga. Terasa panas dan perih. Ibu, yang mendengar tangisan saya, masuk ke kamar dengan cemas. Melihat keadaan saya yang kacau, beliau tidak bertanya apa-apa, hanya duduk diam di samping saya dan menepuk-nepuk punggung saya. Sentuhan ibu selalu terasa hangat dan menenangkan, tempat berlindung teraman bagi saya. Sambil terisak-isak, saya menceritakan semuanya pada ibu. Suara saya sering terputus karena tenggorokan yang tercekat. Saya juga menunjukkan foto dan video yang saya ambil. Saya mengira ibu akan marah besar, mengutuk Mas Bima, dan menyuruh saya segera melabraknya. Namun, setelah melihat semua bukti itu, ekspresi ibu mengeras, tetapi suaranya tetap tenang secara aneh. Beliau sama sekali tidak terlihat terkejut, seolah sudah menduga sesuatu. Ibu memegang tangan saya dan menyeka air mata saya. Sudah, jangan menangis lagi nak. Menangis sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kalau kamu pulang sekarang, lalu berteriak dan bertengkar dengannya, selanjutnya apa? Mau cerai? Seketika saya terpana. Cerai. Sebuah kata yang tidak pernah terlintas di benak saya. Meskipun hubungan kami dingin dan menyakitkan, saya tidak pernah membayangkan akan berpisah dengan Mas Bima. Aku tidak tahu, Bu. Aku bingung sekali. Ibu menghela napas panjang. Helaan napas yang syarat dengan pemahaman dan pengalaman seorang yang lebih dulu makan asam garam kehidupan. Ibu menatap lurus ke mata saya dan berkata dengan tegas, Maya, dengarkan ibu baik-baik. Kalau masalahnya sudah sampai sejauh ini bukan lagi sekadar perselingkuhan biasa. Dia membelikan barang untuk selingkuhannya pakai kartumu. Perlengkapan untuk bayi yang akan lahir pula, itu artinya dia sudah tidak menganggapmu manusia lagi, dan ini bukti bahwa dia sudah merencanakan semuanya sejak lama. Kalau kamu gegabah dan membuat keributan sekarang, kamu sama saja masuk ke dalam perangkapnya dengan sukarela. Dia pasti akan mengelak, paling parah, dia akan mengakui semuanya dan mendesakmu untuk cerai saat itu juga. Lalu apa yang tersisa di tanganmu? Hanya beberapa foto yang kamu ambil diam-diam ini? Ini tidak cukup. Setiap kata yang diucapkan ibu seolah menyiramkan air es ke kepala saya. Pikiran saya menjadi jernih. Benar, kalau saya meluapkan semuanya sekarang, saya hanya akan dicap sebagai istri yang cemburu buta, tanpa mendapatkan apa-apa. Mas Bima akan dengan mudah menyangkal semuanya, dan saya akan menjadi pihak yang kalah. Lalu, aku harus bagaimana, Bu? Suara saya masih bergetar. Ibu menggenggam tangan saya lebih erat, seolah menyalurkan kekuatan yang tak terlihat. Mulai sekarang, kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di rumah, tetaplah bersikap sebagai istri yang baik dan lembut. Semakin kamu tidak menunjukkan kecurigaan, semakin lengah dia. Selama itu, kamu dan ibu akan diam-diam mengumpulkan bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi juga soal aset, masalah uang, semuanya. Ini mungkin bukan perbuatannya sendiri. Bisa jadi keluarganya juga tahu dan menutupinya. Kita harus selidiki tuntas apa yang sudah dia lakukan di belakangmu selama 2 tahun ini. Saat semua bukti sudah di tangan kita akan melancarkan satu serangan mematikan yang tidak akan bisa ia elakkan. Anak ibu tidak boleh diperlakukan tidak adil seperti ini. Rencana ibu terdengar menakutkan, tetapi di sisi lain juga memberikan harapan. Harus berpura-pura baik-baik saja, dan setiap hari berhadapan dengan pengkhianat adalah siksaan yang luar biasa. Tapi ibu benar. Sekarang bukan waktunya untuk menjadi lemah. Saya sudah terlalu lama dibohongi. Kini saatnya saya mencari keadilan untuk diri saya sendiri. Ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk orang tua saya dan semua pengorbanan yang telah keluarga kami berikan untuk pernikahan ini. Saya menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam, dan memantapkan hati. Saya menatap ibu dengan tatapan yang jauh lebih kuat. Baik, Bu, aku akan melakukan seperti yang ibu katakan. Aku bisa. Ibu mengangguk, dengan sorot mata yang bercampur antara puas dan kasihan.
Beliau memeluk saya erat dan berkata, "Bagus, anak ibu harus kuat. Ada ibu di sini, mulai sekarang, ini adalah pertarungan kita berdua." Malam itu, saya kembali ke rumah yang pernah saya sebut sebagai surga. Mas Bima sudah pulang lebih dulu dan sedang menonton TV di ruang tamu. Melihat saya, ia hanya melirik sekilas dan bertanya acuh tak acuh, "Dari mana saja baru pulang?" "Tadi mampir sebentar ke rumah ibu." "Oh ya, aku juga sudah belikan kemeja baru untuk Mas." Saya memaksakan sebuah senyum dan menyerahkan tas belanja padanya. Mas Bima mengambilnya tanpa niat untuk membukanya, hanya berkata, "Oh, ya sudah." Lalu kembali menatap layar TV. Sikap acuh tak acuhnya, pada saat ini, justru menjadi sebuah kelegaan. Ia tidak menyadari sedikitpun perubahan di mata saya, atau betapa kakunya senyum saya. Malam itu, saya berbaring memunggunginya, berpura-pura sudah tidur lelap. Namun, dalam kegelapan, mata saya terbuka lebar. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya adalah periode terpanjang dan paling menyakitkan dalam hidup saya. Tinggal satu rumah, makan satu meja, dan tidur satu ranjang dengan seorang pengkhianat benar-benar seperti neraka. Setiap pagi, saya bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan menyetrika pakaian kerjanya. Sore hari, saya menyambutnya pulang dan menyiapkan makan malam. Saya memerankan peran sebagai istri yang berbakti dengan sempurna tanpa satu keluhan pun. Saya selalu tersenyum, tetapi hati saya sudah membatu. Mas Bima tampaknya sama sekali tidak menyadari perubahan saya, atau mungkin, ia terlalu sibuk dengan kebahagiaan barunya, sehingga tidak punya waktu untuk peduli pada istrinya yang menyedihkan ini. Semakin sempurna akting saya, semakin lengah dirinya. Ia tetap berangkat pagi dan pulang larut, bersembunyi di kamar mandi untuk menelepon diam-diam, dan buru-buru menghapus pesan-pesan di ponselnya. Namun kini, semua tindak tanduknya tidak bisa lepas dari pengawasan saya. Atas saran ibu, saya memulai penyelidikan saya sendiri. Dimulai dari masalah uang. Dulu, saya sepenuhnya mempercayai Mas Bima. Ia memberikan uang belanja bulanan, dan sisanya ia bilang untuk ditabung dan diinvestasikan. Saya tidak pernah bertanya tentang gaji atau bonusnya. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya mulai memeriksa kembali semua riwayat transaksi bank di rekening gabungan kami dan rekening pribadi saya selama 2 tahun terakhir. Saya duduk di ruang kerja selama berjam-jam, membandingkan angka-angka, dan akhirnya menemukan sesuatu yang aneh. Sekitar setahun yang lalu, Mas Bima mendapat promosi, dan gajinya naik hampir 2 kali lipat. Saya tahu itu karena tidak sengaja mendengar ia pamer saat menelepon temannya. Namun, uang belanja bulanan yang ia berikan sama sekali tidak naik. Bahkan, dengan alasan kondisi perusahaan sedang sulit atau bonus dipotong, beberapa kali jumlahnya justru berkurang drastis. Lalu, kemana selisih uang itu pergi? Saya mencatat semua angka dan tanggal yang mencurigakan di buku catatan dengan teliti. Semakin saya menghitung, semakin merinding bulu kuduk saya. Uang yang hilang selama 2 tahun terakhir bukanlah jumlah yang sedikit. Cukup untuk membeli sebuah apartemen tipe studio. Selanjutnya, saya mencari cara untuk memeriksa ponselnya. Ini jauh lebih sulit. Mas Bima sangat berhati-hati dan ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Namun, kesempatan itu datang. Suatu malam, ia pergi mandi dan meninggalkan ponselnya di atas meja kerja. Jantung saya berdebar kencang. Saya bergegas mengunci pintu kamar dan mengambil ponselnya. Untungnya, ia tidak mengganti kata sandinya. Waktu saya tidak banyak, pesan WhatsApp pasti sudah dihapus. Jadi saya langsung menuju ke daftar kontak. Saya memeriksanya dari atas ke bawah, tetapi tidak ada nama wanita yang mencurigakan. Saat itulah, satu nama yang disimpan dengan aneh menarik perhatian saya, Bapak Tirtayasa, Mutiara Residence. Saya menekan tombol detail. Nomor itu tidak terdaftar di WhatsApp. Insting saya mengatakan ada yang tidak beres. Mengapa nama klien disimpan bersama dengan nama apartemen? Mutiara Residence adalah nama sebuah kompleks apartemen mewah yang baru dibangun di Jakarta Selatan. Saya segera memotret nomor itu dengan ponsel saya. Saya juga memeriksa riwayat panggilan dengan cepat. Nama Bapak Tirtayasa, Mutiara Residence muncul dengan frekuensi yang luar biasa. Ada hari di mana mereka menelepon lebih dari 10 kali,
dan durasi panggilannya terkadang lebih dari 1 jam. Panggilan itu terutama terjadi pada jam makan siang atau larut malam. Tepat saat itu, suara air di kamar mandi berhenti. Saya terkejut, buru-buru menutup aplikasi kontak, menghapus jejak dari daftar aplikasi yang baru digunakan, dan meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula. Beberapa detik kemudian, Mas Bima keluar. Jantung saya masih berdebar kencang, tetapi saya berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan terus membaca buku. Malam itu, saya menelepon ibu dan memberitahukan penemuan baru saya. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, "Jangan gegabah menelepon nomor itu, simpan saja dulu. Dan soal Mutiara Residence, besok coba kamu pergi ke apartemen itu. Tapi harus sangat hati-hati, jangan sampai ketahuan." "Baik, Bu. Masalah uang juga. Terus kumpulkan buktinya. Cetak semua rekening koran dan tandai bagian yang aneh. Semuanya harus dalam bentuk dokumen agar nanti punya kekuatan di pengadilan." Setelah menutup telepon dari ibu, semangat saya kembali. Jalan di depan masih terjal, tetapi saya tidak lagi sendirian. Di samping saya, ada ibu yang menunjukkan langkah demi langkah yang harus saya ambil. Petunjuk pertama telah muncul, dan saya merasa berada di jalan yang benar. Tirai rahasia yang menyelimuti pengkhianatan, Mas Bima perlahan-lahan mulai tersingkap. Keesokan paginya, saya bilang pada Mas Bima akan ke rumah ibu seharian dan baru pulang malam. Ia sama sekali tidak peduli dan hanya mengangguk. Sikap acuh tak acuhnya justru mempermudah rencana saya. Setelah Mas Bima berangkat kerja, saya tidak langsung ke rumah ibu, melainkan mengemudikan mobil ke apartemen Mutiara Residence di Jakarta Selatan. Itu adalah kompleks yang baru, mewah, dan eksklusif. Keamanannya sangat ketat, sehingga orang luar tanpa kartu akses penghuni tidak bisa masuk dengan bebas. Saya memarkir mobil di sebuah kafe di seberang yang memungkinkan saya melihat gerbang utama apartemen dengan jelas. Saya memesan secangkir kopi, duduk di sudut, dan mulai menunggu. Waktu berjalan lambat. Saya sendiri tidak tahu apa yang saya tunggu. Apakah Mas Bima benar-benar akan datang ke sini? Ataukah ini hanya kebetulan? Ratusan pertanyaan berputar-putar di kepala saya. Hampir pukul 12 siang, sebuah mobil yang familiar perlahan-lahan memasuki gerbang apartemen. Mobil Mas Bima. Jantung saya mencelos. Ia berbohong pada saya, bilang akan bertemu klien di Cikarang, tetapi ia muncul di sini pada jam ini. Mobilnya berhenti di depan gerbang keamanan, menempelkan kartu, lalu langsung menuju ke parkiran bawah tanah. Benar saja. Ia entah memiliki unit di sini atau selingkuhannya tinggal di sini. Insting saya benar. Saya duduk di kafe, mengepalkan kedua tangan. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa masuk ke dalam. Saya duduk berpikir sejenak. Saya tidak bisa hanya menunggu tanpa tujuan seperti ini. Saya memutuskan untuk berkeliling apartemen, mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya berjalan di sepanjang pagar kompleks, berpura-pura seperti penghuni yang sedang berjalan-jalan. Ketika melewati dekat lobi Tower B, saya melihat beberapa pengemudi ojek online sedang menunggu pesanan. Tiba-tiba, sebuah ide bagus muncul. Saya mendekati salah satu pengemudi muda, menyodorkan selembar uang Rp100.000, dan berkata pelan, "Mas, boleh minta tolong sebentar? Saya mau kirim sesuatu untuk keluarga saya di Tower B, tapi saya lupa nomor unitnya. Boleh tolong cek nomor telepon ini pemiliknya tinggal di unit nomor berapa?" Saya menunjukkan nomor Bapak Tirtayasa, Mutiara Residence yang sudah saya simpan di ponsel. Pengemudi itu menatap saya dengan curiga, lalu melirik uang di tangan saya dan ragu sejenak. Saya buru-buru menambahkan, "Kakak saya baru melahirkan, jadi agak pelupa. Saya mau kasih kejutan. Tolong bantu ya Mas." Mendengar penjelasan saya, ia tampaknya lebih percaya. Ia mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan memasukkan nomor itu ke sistem internal aplikasi pengantarannya. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat kepala dan berkata, "Oh, iya benar, Bu. Nomor ini terdaftar atas nama Ibu Rania, di Tower B Unit 1708. Rania. Nama yang indah, tetapi bagi saya sekarang, terasa seperti belati yang mengiris hati. Tower B, Unit 1708. Akhirnya saya mendapatkan alamat yang spesifik.
Saya mengucapkan terima kasih kepada pengemudi itu, memberikan uangnya, dan bergegas pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke mobil, saya merasakan amarah bercampur dengan sedikit rasa kemenangan. Akhirnya saya menemukan tempat tinggal orang ketiga itu. Mutiara Residence, Tower B, 1708. Sebuah apartemen mewah yang jelas tidak murah. Gaji dan bonus Mas Bima yang ia gelapkan dari saya pasti semuanya mengalir ke sini. Dengan uang hasil jerih payah saya, ia menghidupi wanita lain dan membangun keluarga lain. Saya tidak langsung menyalakan mobil. Saya duduk di dalam, menatap kosong ke gedung Tower B yang menjulang tinggi. Saya membayangkan di salah satu unit yang nyaman di atas sana, Mas Bima dan wanita bernama Rania itu sedang berbahagia bersama, makan siang, bercerita, dan mempersiapkan kehadiran si kecil yang akan segera lahir. Sementara saya, istri sahnya, duduk sendirian di sini, meresapi rasa sakit dan pengkhianatan. Amarah saya memuncak. Ingin rasanya saya lari ke Tower B 1708, menggedor pintunya, dan membongkar semuanya. Tetapi saat itu, suara ibu terngiang di telinga saya. Tenang, jangan bertindak bodoh. Saya menggenggam setir erat-erat dan mengatur napas. Belum saatnya. Saya butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Hari itu, saya duduk di dalam mobil hingga sore hari. Lewat pukul 5, saya melihat mobil Mas Bima keluar dari parkiran bawah tanah. Ia pergi, mungkin pulang ke rumah, untuk kembali memerankan perannya sebagai suami teladan. Saya menunggu sejenak, lalu menyalakan mesin. Tetapi saya tidak pulang. Saya mengarahkan mobil ke sebuah kantor detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman. Saya tahu ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Saya butuh foto dan video Mas Bima dan wanita itu keluar masuk apartemen bersama. Saya butuh bukti nyata yang membuktikan hubungan mereka. Dalam perang ini, saya harus menang. Menang telak dan mutlak. Setelah menyewa detektif, hati saya sedikit lebih tenang. Setidaknya saya tidak perlu lagi melakukan pengintaian yang berbahaya dan mudah ketahuan. Saya memberikan alamat Tower B 1708 dan pola aktivitas Mas Bima yang saya ketahui kepada mereka. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu. Sementara itu, saya terus memainkan peran saya. Tetap bersikap lembut dan perhatian pada Mas Bima. Saya bahkan mengajaknya nonton film di akhir pekan dengan alasan ingin memperbaiki hubungan kami. Tentu saja, Mas Bima menolak. Ia bilang harus pergi keluar kota untuk bertemu klien penting di akhir pekan. Saya hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu hati-hati di jalan ya. Jaga kesehatan. Namun dalam hati, saya tahu persis siapa dan di mana klien pentingnya itu. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari Mbak Dewi, istri dari Pak Tono, rekan kerja sekaligus atasan langsung Mas Bima. Kami cukup akrab dan sesekali minum kopi atau berbelanja bersama. Maya, akhir pekan ini ada waktu? Yuk, kita ke spa bareng sama yang lain. Wajahmu kelihatan agak kusam akhir-akhir ini. Saya menerimanya dengan senang hati. Saya juga butuh teman bicara untuk sedikit meringankan beban di hati. Kami sepakat bertemu di spa langganan kami pada hari Sabtu sore. Saat sedang menikmati pijatan yang menenangkan, Mbak Dewi tiba-tiba bertanya, Maya, aku mau nanya jujur nih, tapi jangan marah ya, kalian berdua lagi ada masalah? Saya terkejut, tetapi berusaha bersikap biasa saja. Kenapa, Mbak? Nggak ada apa-apa kok. Mbak Dewi menatap saya dengan kasihan, lalu merendahkan suaranya. Soalnya, aku beberapa kali lihat pas lagi makan bareng orang-orang kantor, sikap Mas Bima itu agak aneh, kayak orang yang hidup sendiri gitu. Karyawan baru yang muda-muda suka godain dia, tapi dia nggak nolak sama sekali, malah kelihatan menikmati. Jantung saya berdebar kencang, tapi saya memaksakan tawa. Bercanda kali, Mbak. Mas Bima kan memang suka bercanda. Mbak Dewi tampak tidak percaya dan menghela napas. Ia ragu sejenak, lalu menceritakan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Ini aku dengar dari orang-orang di divisinya Mas Bima. Katanya, Mas Bima cerita ke semua orang kalau dia sudah cerai sama kamu 2 tahun yang lalu. Sekarang dia dikenal sebagai duda keren di kantor. Semua orang percaya. Lagi pula, selama 2 tahun ini kamu kan gak pernah datang ke acara kantor, dan dia selalu datang sendiri ke acara makan-makan atau gathering. Setiap kata dari Mbak Dewi bagaikan palu godam yang menghantam kepala saya.
cerai 2 tahun lalu. Duda keren. Di mata rekan-rekan kerjanya, saya sudah lama bukan lagi istrinya. Ia telah membangun sebuah sandiwara yang sempurna, sebuah jaring kebohongan yang rumit untuk menyembunyikan kehidupan gandanya. Ia tidak hanya menipu saya, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Kini, rasa sakit di hati saya berubah menjadi amarah yang tak tertahankan. Ia telah menginjak-injak harga diri saya, meniadakan keberadaan saya, dan membuat pernikahan kami menjadi lelucon belaka. Selama 2 tahun saya di rumah, berjuang untuk keluarga dan mengkhawatirkannya, ia di luar sana sedang memainkan sandiwara yang sama sekali berbeda. Dalam sandiwara itu, ia adalah pria sukses, bebas, dan tanpa ikatan. Melihat wajah saya pucat pasi, Mbak Dewi memegang tangan saya dengan cemas. "Maya, kamu nggak apa-apa? Mungkin orang-orang salah dengar." Saya menggelengkan kepala dan memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin ada salah paham. Nanti aku coba tanya Mas Bima di rumah." Tapi saya tahu, itu bukan salah paham. Semuanya adalah kebenaran. Kebenaran telanjang yang kejam, sikapnya yang dingin, perjalanan dinasnya yang mendadak, ketidakpeduliannya pada keluarga, semuanya kini masuk akal. Karena di dalam hatinya, keluarga ini memang sudah tidak ada lagi. Setelah dari spa, saya tidak langsung pulang. Saya berkeliling di jalanan kota yang ramai tanpa tujuan. Saya pikir saya sudah siap menghadapi yang terburuk, tetapi kebenaran ini menghancurkan saya. Ia bukan hanya berselingkuh. Ia ingin menghapus keberadaan saya sepenuhnya dari hidupnya. Malam itu, ketika Mas Bima pulang, saya menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Pria yang duduk di hadapan saya, orang yang pernah saya cintai, suami saya. Tetapi ia terasa begitu asing, seperti orang yang baru pertama kali saya temui. Siapa dia? Berapa banyak kehidupan lain yang ia jalani tanpa sepengetahuan saya? Saya tidak bertanya tentang apa yang dikatakan Mbak Dewi. Saya tahu percuma. Ia hanya akan menyangkal dan membuat alasan lain. Saya hanya mengamati dalam diam, setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya, dan saya sadar. Semuanya bohong. Senyumnya, perhatian palsunya, semuanya adalah bagian dari sandiwara yang ia ciptakan. Malam itu, saya menerima email pertama dari kantor detektif. Email itu berisi foto-foto yang sangat jelas. Mas Bima dan selingkuhannya, Rania, bergandengan tangan mesra memasuki lobi apartemen Mutiara Residence. Mas Bima membawa tas-tas belanjaan besar sementara Rania menggelayut manja di lengannya. Foto mereka berbelanja di supermarket dan makan malam di restoran mewah. Mereka tampak begitu bahagia, seperti pasangan pengantin baru. Saya melihat setiap foto. Jantung saya tidak lagi terasa sakit. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kebencian. Jaring kebohongannya akan saya robek-robek dengan tangan saya sendiri. Semakin dalam penyelidikan, saya semakin sadar bahwa pengkhianatan Mas Bima jauh melampaui masalah emosional. Ini seperti gunung es raksasa. Bagian yang terendam di bawah air jauh lebih besar dan menakutkan. Setelah mengetahui fakta mengejutkan bahwa Mas Bima mengaku telah bercerai kepada rekan-rekannya, saya mulai merasakan firasat buruk yang samar tentang rumah yang kami tinggali. Rumah ini kami beli dengan usaha kami berdua, tetapi sebagian besar uang muka pinjamannya dibantu oleh orang tua saya. Saat itu, orang tua saya, yang ingin putri mereka tinggal di tempat yang layak, memberikan sejumlah besar uang dan berkata, "Ini hadiah pernikahan terakhir untukmu, nak." Mas Bima saat itu selalu berkata akan mengingat kebaikan mertuanya seumur hidup. Mengingatnya sekarang, kata-kata itu terasa begitu pahit. Suatu sore, dengan dalih merapikan ruang kerja, saya mulai menggeledah berbagai macam dokumen. Saya beralasan pada Mas Bima bahwa saya perlu mencari polis asuransi yang lama. Ia mengizinkannya tanpa curiga. Jantung saya berdebar saat membuka laci tempat kami menyimpan sertifikat rumah dan dokumen terkait, surat perjanjian jual-beli, dokumen pinjaman bank, semuanya tersimpan rapi di dalam sebuah map kulit berwarna coklat. Saya dengan hati-hati mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, rumah kami. Saya masih ingat dengan jelas hari ketika kami berdua memegang dokumen ini dengan gembira. Saat itu, ini adalah simbol surga kami. Masa depan kami. Saya membukanya lembar demi lembar, membaca setiap kata dengan teliti, dan jantung saya serasa berhenti. Di halaman kedua, di bagian yang mencantumkan nama pemilik,
Di samping nama saya dan Mas Bima, ada 2 nama lagi. Nama ayah mertua dan ibu mertua saya. 4 nama tertulis dengan jelas, dengan stempel merah dari kantor pertanahan. Darah saya seolah membeku. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa nama mertua saya ada di sini? Hak apa yang mereka miliki atas rumah ini? Saya terduduk lemas di kursi, pikiran saya kacau. Sekuat apapun saya mencoba mengingat, saya tidak pernah merasa menandatangani dokumen seperti ini. Baik Mas Bima maupun mertua saya tidak pernah mengatakan apapun tentang menambahkan nama mereka di SHM. Lalu, dari mana kedua nama ini muncul? Rasa mual naik ke tenggorokan. Ini bukan lagi pengkhianatan Mas Bima seorang. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan rapi oleh seluruh keluarganya. Mereka telah memperlakukan saya seperti orang bodoh, orang asing di rumah saya sendiri. Mereka diam-diam telah mengubah aset bersama kami, yang juga berisi jerih payah orang tua saya, menjadi aset bersama seluruh keluarga mereka. Dengan tangan gemetar, saya memotret halaman SHM yang berisi 4 nama itu dan langsung mengirimkannya kepada ibu. Beberapa menit kemudian, telepon dari ibu berdering. Suara ibu juga dipenuhi keterkejutan dan amarah. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Kapan mereka melakukan ini? Kamu sama sekali tidak tahu? Aku tidak tahu, Bu. Sungguh. Aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti ini. Saya terisak. Ibu terdiam sejenak, menenangkan diri, lalu berkata dengan suara sekeras baja, "Maya, tenang dan dengarkan ibu. Pasti si Bima itu menipumu, menyelipkan dokumen itu di antara surat-surat lain agar kamu menandatanganinya. Mungkin dia menumpuknya dengan dokumen lain agar kamu tidak sempat memeriksa dengan teliti, benar-benar manusia biadab. Tapi tidak apa-apa. Sembunyikan SHM itu baik-baik dan jangan sampai ketahuan kalau kamu sudah tahu. Sisanya serahkan pada ibu. Ibu punya kenalan yang dulu bekerja di BPN. Ibu akan minta tolong padanya untuk memeriksa semua dokumen asli rumah ini. Kita harus cari tahu apakah mereka memalsukan tanda tanganmu atau menggunakan trik lain." Kata-kata ibu bagaikan obat penenang bagi saya. Benar. Saya tidak boleh hancur sekarang. Saya harus mengungkap kebenaran. Pengkhianatan ini sudah keterlaluan. Sekarang mereka menyentuh keluarga saya, cinta dan kerja keras yang diberikan orang tua saya. Mereka tidak hanya mencoba merebut suami saya, tetapi juga rumah saya. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Malam itu, Mas Bima pulang dengan wajah tanpa dosa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bertanya apakah saya sudah menemukan polis asuransi. Saya tersenyum dingin dan menjawab, "Sudah, Mas, aku simpan baik-baik." Saya menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari jejak pria yang pernah saya cintai. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanyalah kebohongan dan perhitungan. Dia dan keluarganya, mereka telah menenun jaring raksasa untuk menjerat saya dan merampas segalanya. Tapi mereka salah. Mangsa yang mereka anggap lemah ini tidak akan menyerah begitu saja. Guncangan dari kasus sertifikat rumah belum reda, serangan baru datang secara langsung. Suatu malam, ketika saya sedang memeriksa kembali bukti-bukti yang telah saya kumpulkan, sebuah permintaan pertemanan masuk di WhatsApp dari nomor tak dikenal. Nama akunnya Mentari dan foto profilnya adalah bunga matahari. Biasanya saya tidak menerima permintaan dari orang asing, tetapi sesuatu mendorong saya untuk melihat profilnya. Jantung saya kembali berhenti. Profil Mentari dipenuhi dengan foto-foto seorang wanita hamil yang tampak sangat bahagia. Dan wanita itu tidak lain adalah selingkuhan suami saya, Rania. Foto di balkon apartemen Mutiara Residence dengan latar belakang pemandangan malam kota. Foto di dalam mobil Mas Bima, memeluk perutnya dengan senyum puas. Dan yang paling menyakitkan adalah foto bersama Mas Bima. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Mas Bima, dan keduanya tersenyum cerah ke arah kamera. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Sayangku, semoga kamu lahir sehat seperti Papa ya. Mama sayang sekali sama kamu." Darah saya mendidih. Ini adalah provokasi yang terang-terangan dan vulgar. Ia sengaja menunjukkan semua ini kepada saya. Sebelum saya memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan pertemanannya, sebuah pesan masuk. "Halo, Mbak Maya. Aku Rania." Saya menatap tajam tulisan di layar. Beraninya dia mengirim pesan langsung kepada saya. Sesuai nasihat ibu, saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan. Saya tidak membalas,
hanya membacanya. Beberapa detik kemudian, pesan berikutnya datang. Mbak pasti sudah tahu kan tentang aku dan Mas Bima. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi dari Mbak. Kami benar-benar saling mencintai. Mas Bima bilang, perasaannya ke Mbak sudah lama hilang. Dia cuma belum menemukan waktu yang tepat untuk bicara. Saya menggenggam ponsel begitu erat hingga urat-urat di tangan saya menonjol. Nada bicaranya yang pura-pura polos tapi kurang ajar itu membuat saya ingin melempar ponsel ini. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tahu ini juga adalah bukti. Saya mengambil tangkapan layar semua pesan itu. Karena saya tidak membalas, Rania terus menyerang. Kali ini ia mengirimkan foto USG. Ini anakku sama Mas Bima. Laki-laki. Sekarang sudah 5 bulan. Sehat sekali, kata dokter, mirip sekali sama papanya. Kemarahan saya memuncak. Ia menggunakan anak di dalam kandungannya untuk menyerang saya, menyerang istri sah yang belum memiliki anak. Selama 4 tahun pernikahan, kami juga sangat menginginkan anak. Tapi Mas Bima selalu menundanya dengan alasan ingin lebih fokus pada pekerjaan. Ternyata, bukan ia tidak ingin anak, tetapi ia tidak ingin anak dari saya. Selama beberapa hari berikutnya, Rania terus meneror saya dengan pesan dan foto. Foto Mas Bima memasak untuknya. Video Mas Bima mengelus-elus perutnya dan berbicara pada si bayi. Ia pamer tentang betapa mahalnya hadiah yang diberikan Mas Bima, betapa bahagianya masa depan yang mereka rencanakan. Tujuannya sangat jelas. Membuat saya marah, kehilangan kendali, dan mengucapkan kata cerai lebih dulu. Dengan begitu, ia akan menjadi pemenang yang angkuh. Saya menceritakan ini pada ibu. Ibu, setelah mendengar semuanya, hanya tertawa sinis. Anak kemarin sore, dia pikir kamu akan hancur dengan permainan kekanak-kanakan seperti itu. Biarkan saja dia terus mengirim. Semakin kamu diam, semakin dia penasaran. Ambil tangkapan layar semuanya untuk dijadikan bukti. Nanti di pengadilan, bukti-bukti itu akan menunjukkan wajah aslinya yang kurang ajar dan licik. Tapi ini menyakitkan sekali, Bu. Setiap kali melihat pesannya, aku tidak tahan. Anggap saja kamu sedang menonton sandiwara. Sandiwara yang sudah kamu tahu akhir ceritanya. Lihat saja dengan tenang pertunjukan apa lagi yang akan dia mainkan. Semakin kamu tenang, kendali ada di tanganmu. Mengerti? Mendengar nasihat ibu, saya berusaha memantapkan hati. Saya tidak lagi merasa sakit oleh provokasi Rania. Sebaliknya, saya merasa kasihan padanya. Ia mungkin merasa bangga telah merebut pria baik dan keluarga bahagia, tetapi ia tidak tahu bahwa ia hanyalah sebuah pion dalam rencana yang disusun oleh Mas Bima dan keluarganya. Pria yang bisa begitu kejam pada istri yang telah menemaninya selama 4 tahun, suatu saat nanti bisa melakukan hal yang sama padanya. Saya tidak membalas pesan apapun dan tidak memblokir akunnya. Saya hanya mengumpulkan bukti, satu persatu, seperti penonton yang diam, menunggu serangan balasan terakhir. Saya pikir kekuranggajaran Rania hanya akan berhenti pada pamer kemesraan dan kehamilan, tapi saya salah. Suatu hari, ia mengirim pesan yang benar-benar keterlaluan. Aku dengar dari Mas Bima, waktu menikah dulu, orang tua Mbak kasih hadiah gelang emas murni dengan ukiran motif Cirebon ya? Pasti cantik sekali. Aku juga suka model seperti itu. Nanti kalau kami menikah, aku mau minta Mas Bima buatkan yang sama. Saya membaca pesan itu berulang kali. Firasat buruk mulai merayap. Gelang ukir itu adalah warisan berharga dari ibu. Saat hari pernikahan, ibu memasangkannya di pergelangan tangan saya dan berpesan untuk menjaganya baik-baik. Nilainya lebih dari sekadar materi, itu adalah simbol restu keluarga. Selain saya, Mas Bima, dan orang tua saya, tidak ada yang tahu tentang gelang itu. Kenapa Mas Bima menceritakan hal sepribadi itu pada selingkuhannya? Dan kenapa dia mengungkitnya sekarang? Firasat buruk saya semakin kuat. Saya bergegas ke kamar tidur. Di sana, ada brankas tempat kami menyimpan dokumen penting dan barang berharga. Kuncinya ada 2, satu saya pegang, satu lagi dipegang Mas Bima. Dengan tangan gemetar, saya memasukkan kunci dan memutar kombinasi nomor, pintu baja yang berat itu terbuka. Di dalamnya kosong. Gelang ukir yang tersimpan di dalam kotak bludru merah telah hilang. Map berisi SHM asli juga tidak ada di tempatnya. Yang tersisa hanyalah beberapa buku tabungan atas nama saya dan sedikit uang tunai. Seluruh kekuatan saya seolah lenyap.
Saya terduduk di lantai. Mereka telah mengambilnya. Mas Bima sendiri yang telah membuka brankas dan mencuri hadiah pernikahan paling berharga milik saya, termasuk sertifikat rumah. Ia telah mengambil segalanya. Ia bukan hanya mengkhianati perasaan dan menipu uang, ia adalah seorang pencuri. Pencuri di rumah saya sendiri. Air mata mengalir deras tak terbendung. Ini bukan lagi kesedihan seorang istri yang dikhianati. Ini adalah luka mendalam ketika kepercayaan dihancurkan dengan cara paling kejam. Saya pikir, meskipun perasaannya telah berubah, setidaknya masih ada sedikit rasa hormat di antara kami, tapi tidak. Tindakannya membuktikan bahwa di matanya, saya bukan apa-apa, semua kenangan dan kebaikan telah ia buang begitu saja. Saya menelepon ibu. Suara saya tercekat oleh tangisan. Ibu. Setelah mendengar semuanya, terdiam lama. Dari suara napasnya yang berat di seberang telepon, saya bisa merasakan amarahnya yang mendidih. Bagus sekali. Sampah-sampah itu akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Mereka tidak hanya ingin kamu pergi dengan tangan kosong. Mereka ingin merampokmu. Lalu, tiba-tiba ibu menjadi tenang. Suaranya menjadi dingin dan tegas. Maya, berhenti menangis. Air mata tidak ada gunanya sekarang. Dengarkan ibu baik-baik. Fakta bahwa mereka mengambil SHM dan gelang itu artinya mereka baru saja menggantungkan tali di leher mereka sendiri. Kamu, berpura-pura tidak tahu apa-apa, jangan sampai mereka tahu kamu sudah sadar. Biarkan mereka merasa menang, ibu punya cara untuk mengurus ini. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu, tetapi ketenangannya membuat saya merasa lebih baik. Saya menyeka air mata dan berusaha bangkit. Kesedihan telah berubah menjadi amarah. Kelemahan berubah menjadi tekad sekeras baja. Apa yang telah mereka rampas dari saya, akan saya rebut kembali berkali-kali lipat. Tidak ada lagi penyesalan atas pernikahan ini. Satu-satunya yang saya inginkan sekarang adalah keadilan. Keadilan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya menatap brankas yang kosong dan berjanji dalam hati. Mas Bima, dan keluargamu, nikmatilah sepuasnya. Waktu bersenang-senang kalian tidak akan lama lagi. Setelah guncangan akibat pencurian perhiasan dan sertifikat rumah, sesuai dengan nasihat ibu, saya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa saya mengetahui segalanya. Akting saya begitu sempurna hingga terkadang saya merasa jijik pada diri sendiri. Namun, setiap kali melihat brankas yang kosong, kebencian di dalam diri saya semakin membara. Sementara itu, ibu mulai bertindak. Ibu memiliki seorang teman lama yang suaminya dulu bekerja di Badan Pertanahan Nasional, BPN. Meskipun sudah pensiun, koneksinya masih ada. Ibu menemuinya dan menjelaskan situasi secara tersamar. Beliau hanya mengatakan bahwa ada ketidakjelasan dalam sertifikat rumah putrinya, dan ingin memastikan apakah ada kesalahan. Beberapa hari kemudian, teman ibu menelepon. Informasi yang ia sampaikan mengkonfirmasi kecurigaan terburuk kami. Sudah saya cek, Mbak. Benar nama mertua putrimu ditambahkan di SHM rumahnya. Dokumennya masuk hampir setahun yang lalu. Ibu menahan amarahnya dan bertanya. Lalu, apakah di dokumen itu ada tanda tangan putri dan menantu saya, Pak? Hening sejenak di seberang telepon, lalu terdengar jawaban. Tentu saja. Sesuai aturan, untuk mengubah kepemilikan aset bersama suami istri, keduanya harus hadir di kantor notaris untuk menandatangani. Di dokumen yang tersimpan, terlampir akta notaris yang sudah ditandatangani oleh Maya dan suaminya, Bima. Mendengar itu, ibu memahami segalanya. Setelah berterima kasih pada temannya dan menutup telepon, wajah ibu mengeras. Malam itu, ketika saya mampir ke rumah, ibu membawa saya ke kamar dan menceritakan semuanya. Sesuai dugaan ibu, si Bima itu menipumu untuk menandatangani dokumen, kata ibu dengan tegas. Saya mencoba mengingat. Hampir setahun yang lalu, apa ada kejadian khusus? Saya mengerutkan kening, berpikir keras. Lalu, sebuah ingatan samar muncul. Bu, aku ingat. Sekitar waktu itu, Mas Bima memberiku setumpuk tebal dokumen untuk ditandatangani. Katanya itu dokumen untuk pinjaman khusus karyawan di perusahaannya, untuk investasi di proyek internal. Prosedurnya rumit jadi banyak yang harus ditandatangani. Dia sudah menandai semua bagian yang perlu aku tandatangani. Waktu itu aku tidak curiga sama sekali. Karena sibuk bersiap-siap ke kantor,
Aku tidak membacanya dengan teliti dan langsung tanda tangan saja. Ibu memukul meja. Ya Tuhan, itu dia. Dia menyelipkan surat persetujuan penambahan nama mertuanya di antara tumpukan dokumen pinjaman itu untuk menipumu. Benar-benar iblis. Dia dan keluarganya sudah merencanakan semuanya sejak lama. Kebenaran terungkap. Selain marah, saya juga menyalahkan diri sendiri karena begitu bodoh dan mudah percaya. Saya telah menandatangani dokumen yang menjual aset saya sendiri tanpa sadar. Konspirasi mereka begitu jahat dan rapi, mereka menggunakan kepercayaan saya untuk menusuk saya dari belakang. Lalu bagaimana sekarang, Bu? Tanda tangannya kan asli punyaku. Bagaimana aku bisa menyangkalnya? Tanya saya cemas. Ibu menatap saya dengan tajam. Tanda tangannya memang asli, tapi tujuan penandatanganannya didasari oleh penipuan. Ini jelas-jelas penipuan dan penggelapan aset. Jangan khawatir, kita tidak akan membongkarnya sekarang. Biarkan mereka percaya kalau rencana mereka berhasil sempurna. Selama itu, kita akan kumpulkan lebih banyak bukti tentang bagaimana kamu ditipu untuk menandatanganinya. Apa kamu ingat siapa lagi yang ada di sana saat itu? Atau ada pesan atau email yang dia kirim tentang pinjaman khusus itu? Saya menggeleng. Waktu itu hanya kami berdua di rumah, dan pembicaraan penting hampir selalu lisan. Bukan lewat pesan, ibu berpikir sejenak. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada bukti langsung, kita cari bukti tidak langsung. Serahkan itu pada ibu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bersikap sangat tenang, berpura-pura lebih lemah dan naif. Dengan begitu, mereka akan semakin lengah dan menunjukkan lebih banyak celah. Saat meninggalkan rumah ibu, hati saya terasa berat. Tetapi di sisi lain juga menjadi jelas. Konspirasi mertua saya telah terungkap. Saya bukan lagi korban yang gemetar dalam ketidakpastian. Saya tahu persis siapa musuh saya dan apa tujuan mereka. Mereka menginginkan segalanya, dan saya tidak akan memberikan apapun kepada mereka. Pertarungan ini bukan lagi sekadar untuk merebut kembali harta, tetapi untuk merebut kembali harga diri dan keadilan yang telah mereka injak-injak. Keluarga Mas Bima sepertinya sama sekali tidak tahu bahwa konspirasi mereka untuk merebut rumah telah kami ketahui. Mereka percaya semuanya berjalan sesuai rencana sempurna mereka dan tetap tenang. Mungkin karena saya tetap diam dan patuh. Mas Bima mulai memasang perangkap baru. Kali ini, perangkap yang jauh lebih besar, menargetkan tabungan pribadi saya. Belakangan ini, sikap Mas Bima tiba-tiba berubah. Ia tidak lagi dingin dan acuh tak acuh, melainkan menjadi sangat manis dan perhatian. Ia pulang lebih awal, sesekali membawakan bunga, bahkan membantu pekerjaan rumah. Ia membicarakan kenangan masa pacaran kami dan masa depan yang pernah kami rencanakan bersama. Aktingnya begitu sempurna. Jika saya tidak tahu wujud aslinya, mungkin saya akan luluh dan percaya bahwa ia benar-benar menyesal. Tapi saya tidak. Perubahan mendadak ini justru membuat saya semakin waspada. Di balik manisnya ini, pasti ada konspirasi yang lebih pahit. Dan dugaan saya tidak meleset. Suatu malam setelah makan malam, Mas Bima membuatkan saya secangkir teh melati, duduk di samping saya, dan berkata dengan wajah bersemangat, "Sayang, ada yang mau aku bicarakan sama kamu." "Ada apa, Mas?" tanya saya pura-pura penasaran. Ia merendahkan suaranya dengan ekspresi rahasia. "Perusahaanku sedang ada proyek properti besar di Bali, dan mereka membuka penggalangan dana internal. Ini kesempatan khusus untuk level manajer ke atas, jadi orang luar sama sekali tidak tahu. Keuntungannya dijamin minimal 30% per tahun. Investasi yang sangat aman." Saya menyesap teh sambil tertawa dalam hati. Lagi-lagi modus investasi internal. Tapi saya tetap berpura-pura tertarik. "Wah, benarkah? Keuntungannya setinggi itu? Tapi apa tidak berisiko?" "Tenang saja. Proyek ini sudah disetujui oleh petinggi, dan dokumen hukumnya sempurna. Aku sudah cek semuanya. Ini pasti berhasil. Aku berencana memasukkan semua tabunganku ke sini, tapi masih kurang sedikit." Ia berhenti bicara dan menatap saya dengan tatapan penuh arti. Saya tahu, puncak sandiwaranya akan dimulai. "Kurang berapa, Mas?" "Aku sudah hitung, kalau ada tambahan sekitar 1 miliar rupiah lagi, porsi investasi kita akan sangat bagus. Bisa dapat keuntungan maksimal. Aku ingat kamu punya rekening tabungan dengan jumlah segitu kan? Uang yang dulu diberikan ibumu. Tujuannya jelas, 1 miliar rupiah.
Uang itu diberikan orang tua saya untuk berjaga-jaga. Saya menyimpannya di rekening deposito dan hampir tidak pernah menyentuhnya. Mas Bima tahu persis tentang keberadaan uang ini. Melihat saya diam, ia memegang tangan saya dan berkata dengan nada memohon, "Maya, aku tahu itu uangmu. Tapi coba pikirkan, kita ini suami istri. Uangmu uangku juga, uangku uangmu juga. Kita investasi bersama, nanti kalau untung, kita nikmati bersama. Nanti aku belikan semua yang kamu mau. Kita juga pergi liburan. Aku akan tebus semua waktuku yang dulu terlalu fokus kerja dan mengabaikanmu." Kata-katanya begitu manis dan meyakinkan. Ia melukiskan masa depan yang indah, secara licik memanfaatkan psikologi seorang istri yang berharap hubungan mereka membaik. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, mungkin saya akan memberikan semua uang itu kepadanya tanpa ragu. Tapi sekarang, rasanya hanya lucu. Namun, saya tidak langsung menolak. Saya ingin melihat bagaimana ia akan melanjutkan sandiwaranya. Saya berpura-pura ragu. Tapi itu uang yang sangat besar. "Mas, aku butuh waktu untuk berpikir." Mas Bima segera bersikap seolah mengerti. "Tentu saja. Pikirkan baik-baik. Tapi jangan terlalu lama. Slot investasinya terbatas, jadi harus diputuskan dalam minggu ini. Teman-teman kantorku juga berebut mau ikut." Selama beberapa hari berikutnya, Mas Bima terus mendesak saya. Ia menunjukkan dokumen-dokumen internal proyek dan tabel dengan tingkat keuntungan yang tinggi. Ia bahkan meminta seorang temannya untuk menelepon saya, berpura-pura sebagai ahli investasi, untuk kembali meyakinkan saya tentang keamanan dan profitabilitas proyek tersebut. Semuanya diatur dengan rapi tanpa celah. Saya berakting seolah-olah sudah sepenuhnya yakin. Saya mengatakan pada Mas Bima bahwa saya setuju untuk berinvestasi dan akan pergi ke bank di akhir pekan untuk mencairkan uangnya. Mas Bima tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia memeluk saya erat, mengucapkan terima kasih, dan melontarkan berbagai janji. Melihat senyum kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan di wajahnya, saya merasakan kebencian yang tak terbatas. Perangkap telah dipasang. Tapi ia tidak tahu, mangsa yang ia incar juga sedang bersiap menjebaknya. Jumat, hari yang dijanjikan untuk pergi ke bank dan melakukan transaksi, tiba. Pagi itu, Mas Bima bangun sangat pagi, tampak begitu gembira. Ia mengeluarkan pakaian terbaiknya, menyetrikanya, dan bersiul riang. Ia bahkan masuk ke dapur, menawarkan bantuan menyiapkan sarapan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama 4 tahun terakhir. Melihatnya, saya tahu ia sedang tidak sabar menunggu saat-saat di mana 1 miliar rupiah itu jatuh ke tangannya. Saya juga bersiap-siap. Saya mengenakan gaun sederhana, merias wajah tipis, dan tidak lupa membawa buku tabungan serta KTP. Saya sudah memberitahu rencana Mas Bima kepada ibu. Ibu hanya berkata satu kalimat, "Ikuti saja. Sisanya biar ibu yang urus." Tepat pukul 9 pagi, saya dan Mas Bima berangkat bersama. Ia membukakan pintu mobil untuk saya dengan mesra, seperti saat kami masih pacaran. Sepanjang perjalanan ke bank, ia tidak henti-hentinya berceloteh tentang rencana apa yang akan kami lakukan dengan keuntungan investasi nanti. "Kita ganti mobil yang lebih besar ya. Terus akhir tahun kita liburan ke Eropa. Kamu paling mau ke negara mana?" Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, saya berpikir satu-satunya perjalanan yang akan segera ia alami adalah perjalanan jatuh ke jurang kebohongannya sendiri. Sesampainya di bank, kami parkir dan masuk. Ia bersikap sangat profesional, mengatakan kepada teller bahwa kami akan menarik sejumlah besar uang. Tepat saat saya akan menandatangani formulir, tiba-tiba ponsel saya berdering keras. "Nomor ibu." Saya melirik Mas Bima, memasang ekspresi menyesal, lalu mengangkat telepon. "Halo, Bu, ada apa?" Dari seberang, terdengar suara ibu yang panik dan terkejut, bercampur isak tangis. "Maya, ayahmu pingsan karena pendarahan otak, sekarang dibawa ke UGD, cepat ke rumah sakit. Kata dokter kondisinya kritis." Telinga saya berdengung. Meskipun saya tahu ini adalah bagian dari rencana ibu, suara ibu yang begitu meyakinkan membuat jantung saya mencelos. Saya harus berakting dengan sempurna. "Apa, Bu? Ayah? Di rumah sakit mana?" "Rumah Sakit Pusat Jakarta." "Cepat, Maya. Ibu takut sekali." Saya menutup telepon. Wajah saya pucat pasi,
Tangan dan kaki saya gemetar. Mas Bima melihatnya dan bertanya, "Ada apa? Kok wajahmu begitu?" "Ayah. Ayah pingsan karena pendarahan otak. Sekarang di UGD rumah sakit. Aku harus ke sana sekarang juga," kata saya sambil terisak. Tanpa menunggu respons Mas Bima, saya menyambar tas dan dokumen di atas meja, lalu berlari keluar bank. Mas Bima tertegun sejenak, lalu bergegas menyusul saya. "Maya, aku ikut. Aku antar." "Nggak usah, Mas. Aku bisa sendiri." Saya menepis tangannya, menyetop taksi yang kebetulan lewat, dan pergi, meninggalkan Mas Bima yang berdiri terpaku di depan pintu bank dengan formulir investasi yang belum selesai di tangannya. Baru setelah di dalam taksi, saya bisa menghela napas lega. Akting ibu benar-benar sempurna. Saya mengirim pesan kepada ibu. "Sudah berangkat." Beberapa detik kemudian, balasan dari ibu datang. "Bagus. Langsung ke UGD rumah sakit. Ibu tunggu di sana." Sesampainya di rumah sakit, ibu benar-benar sedang duduk di kursi tunggu depan UGD dengan wajah cemas. Melihat saya, ibu langsung menarik saya ke sudut. "Bagaimana? Bima tidak curiga kan?" "Sama sekali tidak, Bu." Akting ibu begitu meyakinkan, aku sendiri sampai kaget. Ibu menghela napas lega. Harus begitu supaya dia percaya. "Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Kamu langsung pergi ke pusat medical check-up. Bilang kamu pusing dan sakit kepala hebat. Minta dokter periksa tekanan darah dan tes sederhana. Tetap di rumah sakit sampai sore. Nanti ibu akan telepon Bima, bilang ayah sudah lewat masa kritis, tapi kamu syok sampai pingsan dan harus dirawat untuk observasi. Dengan begitu, dia tidak akan curiga lagi." "Lalu uangnya bagaimana, Bu?" "Buku tabungannya berikan ke ibu. Ibu akan langsung ke bank sekarang. Ambil semua uangnya dan pindahkan ke rekening lain yang aman. Ini tidak bisa ditunda." Saya mengangguk dan memberikan buku tabungan kepada ibu. Melihat punggung ibu yang bergegas pergi, hati saya terasa pilu. Saya merasa bersalah karena ibu harus bersusah payah merencanakan semua ini demi saya. Saya berjanji pada diri sendiri, untuk membalas kebaikan ibu dan untuk segera mengakhiri sandiwara busuk ini, saya harus menjadi lebih kuat. Rencana penipuan 1 miliar rupiah Mas Bima gagal total. Ia tidak hanya gagal mendapatkan uang, tetapi juga menanamkan kecurigaan yang lebih besar pada saya dan menambahkan bukti baru atas tindakan penipuannya. Setelah kegagalan rencana investasi ayah, Mas Bima tampak sangat kecewa dan kesal. Ia tidak lagi melanjutkan akting manis dan perhatiannya, kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Ia terus menanyakan soal 1 miliar rupiah itu, menuduh saya telah menyia-nyiakan keberuntungan besar bagi keluarga kami. Saya hanya beralasan bahwa dengan kondisi ayah yang sakit, saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah uang dan harus fokus merawat ayah. Selain itu, biaya rumah sakit dan obat-obatan tidak sedikit, jadi uang itu harus saya simpan sebagai dana darurat. Mendengar itu, Mas Bima hanya bisa marah-marah dan pergi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa seluruh uang itu sudah aman dipindahkan ke rekening lain atas nama ibu. Rencananya yang gagal sepertinya membuat Mas Bima benar-benar kehilangan kesabaran. Frekuensi kepulangannya ke rumah semakin berkurang. Terkadang, saya tidak melihat wajahnya selama 3 hari. Ia bilang sedang dinas keluar kota, tetapi saya tahu ia sedang bersama wanita itu di apartemen Mutiara Residence. Suatu minggu sore, dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua, saya merasakan dorongan aneh. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang setelah gagal merampas uang saya? Apakah mereka sedang merencanakan konspirasi lain? Saya mengarahkan mobil ke apartemen Mutiara Residence. Kali ini, saya tidak ke kafe di seberang. Saya memarkir mobil di gang yang agak jauh dan berjalan kaki mendekati apartemen. Bukan untuk memastikan apakah Mas Bima ada di sana. Saya hanya berpikir, mungkin dengan berkeliling, saya bisa menemukan sesuatu secara kebetulan. Ketika melewati sebuah kafe kue mewah di area komersial tepat di bawah Tower B, sebuah pemandangan yang familiar menarik perhatian saya. Di balik jendela kaca yang besar, saya melihat Mas Bima. Ia tidak hanya bersama Rania, tetapi juga bersama ayah dan ibu mertua saya. Keempatnya duduk mengelilingi sebuah meja bundar dalam suasana yang sangat harmonis dan ceria. Ibu mertua saya sedang mengupaskan apel dan menyuapkannya ke mulut Rania. Ayah mertua saya tertawa sambil bercakap-cakap dengan Mas Bima. Dan Mas Bima, duduk di samping Rania,
Satu tangannya diletakkan di atas perut buncit Rania, sementara tangan lainnya sesekali dengan lembut menyibakkan rambut yang jatuh di dahi Rania. Mereka benar-benar tampak seperti sebuah keluarga yang sempurna. Keluarga yang bahagia dan utuh, sedang menantikan kelahiran anggota baru. Saya berdiri membeku di luar, hanya dipisahkan oleh selembar kaca. Semua suara di sekitar saya lenyap. Suara mobil, suara orang-orang, tidak terdengar. Yang saya lihat hanyalah pemandangan itu. Pemandangan yang begitu indah, namun begitu kejam. Ternyata, semua yang saya curigai adalah benar. Tidak hanya Mas Bima, tetapi seluruh keluarganya, ayah dan ibu mertua yang pernah saya hormati seperti orang tua sendiri, mereka semua tahu, bukan hanya tidak melarang putra mereka justru dengan senang hati menerima hubungan terlarang ini, bahkan mendukungnya secara aktif. Mereka bersama-sama menipu saya, bersama-sama merencanakan untuk merampas harta saya demi memberikan jalan bagi selingkuhan dan cucu yang akan lahir itu. Sebuah aliansi keluarga telah terbentuk untuk melawan saya seorang diri. Di mata mereka, saya hanyalah penghalang, duri yang harus dicabut. Kebaikan saya sebagai menantu selama bertahun-tahun, perhatian dan pengabdian saya, semuanya tidak ada artinya. Rasa sakit di dada saya kini bukan lagi soal pengkhianatan cinta, melainkan keputusasaan yang dingin karena ikatan keluarga yang diinjak-injak. Saya pernah berpikir mungkin mertua saya tidak tahu apa-apa, mungkin mereka juga korban kebohongan Mas Bima, tapi tidak. Mereka adalah kaki tangan, bahkan mungkin dalang di balik semua ini. Saya tidak menangis. Air mata sudah lama mengering. Saya hanya menyaksikan mereka tertawa, bercanda, dan memanjakan menantu baru mereka. Dengan tenang, saya mengeluarkan ponsel dan mengabadikan momen itu. Foto ini, bersama dengan semua bukti lain, akan menjadi senjata saya. Saya berbalik tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Sejak saat ini, tidak ada lagi keraguan atau harapan yang tersisa di hati saya. Perang ini bukan lagi antara saya dan Mas Bima. Ini adalah perang antara saya dan seluruh keluarganya. Dan saya tidak akan pernah kalah. Foto keluarga Mas Bima yang sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya itu bagaikan racun, membunuh sisa-sisa perasaan terakhir yang masih ada di dalam diri saya. Namun di saat yang sama, itu juga menjadi obat penguat jantung yang membuat jantung saya berdetak lebih kencang. Saya menjadi lebih keras dan lebih tegas dari sebelumnya. Saya dan ibu tahu, kami tidak bisa lagi hanya bertahan secara pasif. Saatnya untuk menyerang. Kami harus mengetahui rencana mereka secara detail agar bisa selangkah lebih maju. Tapi, bagaimana cara mengetahui apa yang ada di pikiran mereka? Suatu pagi, sebuah ide cemerlang muncul di benak ibu. Ide yang begitu berani hingga saya sendiri pun terkejut. Kali ini, biar ibu yang masuk rumah sakit, kata ibu dengan santai. Hah? Ibu sakit? Tidak sakit pun bisa pura-pura sakit, kan? Ibu mengedipkan mata pada saya. Coba pikirkan. Mana ada tempat yang lebih baik untuk mendengar gosip selain di rumah sakit? Di sana orang-orang menjadi lemah dan lebih mudah membuka diri. Terutama ibu-ibu. Siapa tahu kita beruntung. Rencana ibu terdengar gila, tapi setelah dipikir-pikir, ada benarnya. Ini adalah pertaruhan yang berisiko, tapi dalam situasi seperti ini, langkah berani seperti itulah yang dibutuhkan. Ibu memang punya riwayat hipertensi ringan, jadi dengan mengeluhkan sakit kepala dan pusing, ia bisa dengan mudah dirawat inap selama beberapa hari dengan alasan observasi. Maka, ibu sekali lagi dirawat di Rumah Sakit Pusat Jakarta. Tempat yang sama dengan sandiwara pendarahan otak sebelumnya. Ibu ditempatkan di kamar rawat kelas 2 dengan 4 tempat tidur. Dengan kemampuan sosialnya yang luar biasa, hanya dalam 1 hari ibu sudah akrab dengan pasien lain di kamarnya. Beliau membawa buah-buahan dan makanan ringan untuk dibagikan, menanyakan penyakit mereka dan menghibur, serta menceritakan kisah-kisah lucu untuk mencairkan suasana, dan keberuntungan yang luar biasa datang pada kami. Sore itu, seorang wali pasien baru masuk untuk menempati tempat tidur terakhir yang kosong. Seorang ibu-ibu seusia ibu saya, berpenampilan sederhana dengan kesan yang baik, ia datang untuk merawat suaminya yang dirawat karena batu ginjal. Setelah beberapa patah kata, ibu tahu namanya Bu Santi, keduanya cepat sekali nyambung. Mereka berbagi cerita tentang anak, keluarga, dan kekhawatiran di usia senja. Sesuai rencana,
Ibu mulai mengeluhkan nasib malang menantunya. Tentu saja tanpa menyebut nama Mas Bima atau saya. Hanya cerita tentang putrinya yang menderita karena mendapatkan suami yang tidak baik. Bu Santi sangat bersimpati, menepuk-nepuk bahu ibu untuk menghibur. Lalu, ia pun mulai membuka cerita tentang keluarganya. Dengar cerita ibu, saya jadi sedih ingat keponakan saya. Keponakan saya, Rania. Dia juga banyak menderita karena cinta, tapi untungnya sekarang ketemu pemuda yang baik sekali. Manajer di perusahaan besar, ganteng, mapan. Katanya pemuda itu akan segera cerai dengan istrinya dan menikah dengan keponakan saya. Mendengar nama Rania, jantung ibu berdebar, tapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ibu berpura-pura terkejut dan bertanya, "Wah, beruntung sekali ya keponakan ibu. Tapi kenapa suaminya mau cerai? Istrinya ada masalah apa?" Bu Santi, yang merasa menemukan teman curhat yang pas, tanpa ragu menceritakan semuanya, ia mendekatkan wajahnya ke telinga ibu dan berbisik, seolah itu adalah rahasia besar. "Aduh, jangan ditanya, Bu. Istrinya itu sudah tua tapi mandul. Sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak ada kabar. Mertuanya kan sudah menunggu-nunggu cucu untuk penerus keluarga. Untungnya keponakan saya pintar, langsung hamil anak laki-laki. Calon kakek neneknya sayang sekali, dianggap seperti emas. Beberapa hari lalu, mereka sekeluarga makan bareng, calon ibu mertuanya sampai mengupaskan buah dan menyuapinya." Ibu merekam setiap kata yang diucapkan Bu Santi. Ibu terus memancing cerita, "Lalu kapan mereka akan menikah?" "Ya, setelah melahirkan dulu. Keponakan saya sebentar lagi melahirkan," kata pemuda itu, namanya Bima. Kalau anaknya sudah lahir, dia punya alasan kuat untuk langsung cerai. Masalah rumah dan harta juga sudah diurus semua sama calon mertuanya. Katanya istri yang sekarang cuma bisa diusir dengan membawa baju di badan saja. Sudah tidak bisa punya anak, mau melawan bagaimana lagi? Bu Santi dengan bangga menceritakan rencana calon besannya. Sama sekali tidak sadar bahwa ibu dari istri mandul itu sedang duduk di hadapannya. Setelah mendengar semuanya, meskipun di dalam hati ibu mendidih, di luar beliau berpura-pura bersimpati. Kasihan sekali ya, di zaman sekarang wanita yang tidak bisa punya anak, tapi syukurlah keponakan ibu nasibnya baik. Malam itu, setelah Bu Santi tertidur, ibu diam-diam keluar ke koridor dan menelepon saya. Ibu menceritakan semua percakapan itu tanpa ada yang terlewat. Mendengarnya, seluruh tubuh saya gemetar karena marah. Semua rencana mereka telah terungkap. Mereka sedang menunggu kelahiran anak itu. Menggunakan si bayi sebagai kartu truf terakhir untuk menyudutkan saya dan secara sah merampas segalanya milik saya. Sekarang ibu tahu, suara ibu di seberang telepon sedingin es. Kalau mereka mau pertarungan terbuka, kita layani, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan anak itu lahir, karena saat itulah, tirai sandiwara menjijikan ini akan ditutup. Setelah itu, waktu berjalan dalam ketegangan yang mencekam. Saya dan ibu, karena sudah mengetahui semua rencana mereka, bisa menebak setiap langkah Mas Bima. Frekuensi kepulangannya ke rumah semakin jarang, dan setiap kali pulang, ia membawa aura yang berat dan tidak nyaman. Sepertinya ia sudah tidak punya kesabaran lagi untuk berakting. Tatapan dan nada bicaranya dipenuhi penghinaan yang terang-terangan. Laporan dari kantor detektif terus berdatangan. Perut Rania semakin membesar, dan hari perkiraan lahirnya semakin dekat. Mas Bima menemaninya membeli perlengkapan bayi, mengantarnya kontrol ke dokter kandungan, memerankan peran sebagai suami yang berbakti. Melihat foto-foto itu, saya tidak lagi merasakan sakit, yang tersisa hanyalah penghinaan yang tak terbatas. Dan akhirnya, hari itu tiba. Suatu Senin pagi, Mas Bima terburu-buru mengemasi barang. Dengan suara yang dibuat-buat ceria, ia berkata pada saya, "Sayang, aku sepertinya harus dinas mendadak ke Surabaya beberapa hari. Ada proyek besar. Jaga rumah baik-baik ya, jaga kesehatan juga." "Iya, Mas, hati-hati di jalan." Saya tersenyum, membantunya membereskan koper, dan menyetrika beberapa kemeja, memainkan peran sebagai istri yang baik sampai akhir. Ia memeluk saya sekilas, lalu bergegas pergi. Begitu mobilnya menghilang dari gerbang, senyum di wajah saya pun lenyap. Saya tahu persis apa proyek besarnya itu. Kurang dari 1 jam kemudian, pesan dari detektif masuk. Target tidak ke bandara,
melainkan menuju RSIA Bahagia di Jakarta Selatan. Bersama pesan itu, terlampir foto mobil Mas Bima yang terparkir di rumah sakit. Seharian itu, saya merasa seperti menonton film yang disiarkan langsung. Pembaruan datang terus-menerus melalui foto dan pesan. Foto Mas Bima dan mertua saya duduk cemas namun penuh harap di kursi tunggu depan ruang bersalin. Beberapa jam kemudian, foto lain datang. Mas Bima menggendong bayi mungil yang kemerahan dengan senyum merekah penuh kebahagiaan. Mertua saya di sampingnya tidak berhenti tersenyum. Mata mereka tidak lepas dari cucu mereka dengan penuh kebanggaan. Pesan itu berbunyi, bayi laki-laki, 3,2 kilogram. Ibu dan bayi sehat. Putranya telah lahir. Anak yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarganya. Kartu truf terpenting dalam rencana mereka akhirnya muncul. Selama beberapa hari berikutnya, Mas Bima hanya tinggal di rumah sakit. Ia berbohong pada saya, mengatakan bahwa urusan di Surabaya sedikit rumit dan ia harus tinggal beberapa hari lagi. Setiap malam, ia menelepon saya, dengan suara lelah mengeluhkan pekerjaan yang sibuk dan rapat yang tak berkesudahan. Aku lelah sekali, Maya, ingin cepat-cepat selesaikan urusan, dan pulang menemuimu. Saya mendengarkan kebohongannya di seberang telepon. Sementara satu tangan saya melihat-lihat foto yang baru saja dikirim oleh detektif. Foto Mas Bima membuatkan susu untuk si bayi, dengan canggung mengganti popoknya, mengupaskan apel untuk Rania. Foto seluruh keluarga berkumpul di kamar rawat, tertawa bahagia. Kontras yang kejam ini tidak lagi menyakiti saya. Sebaliknya, itu hanya memperkuat tekad saya. Saya tetap menjawab dengan lembut. Pasti capek sekali ya, Mas. Jaga kesehatan. Aku tunggu di rumah. Setiap kata saya bagaikan jarum yang menusuk kebohongannya. Tentu saja. Ia sama sekali tidak menyadarinya. Ia sedang menikmati kebahagiaan menjadi seorang ayah, tenggelam dalam kebahagiaan bersama keluarga barunya, sama sekali tidak tahu bahwa setiap tindakan dan kebohongannya telah direkam dan menunggu hari untuk diungkapkan ke seluruh dunia. Seminggu setelah dinas ke Surabaya, Mas Bima pulang. Ia berpura-pura lelah karena pekerjaan, tapi kebahagiaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ia membawakan saya sekotak oleh-oleh khas Surabaya. Saya menerimanya, tersenyum berterima kasih, tetapi dalam hati menertawakan aktingnya yang payah. Saya dan ibu tahu, dengan lahirnya si anak, mereka akan segera bertindak. Setelah rumah dan tabungan pribadi saya, target berikutnya sudah jelas, yaitu sisa uang di rekening gabungan kami. Uang itu kami kumpulkan bersama di awal pernikahan. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Sebelum mereka bertindak, kita harus bergerak lebih dulu, kata ibu dengan tegas. Saya segera menghubungi sepupu saya, Mbak Rina. Ia adalah kepala cabang di bank tempat kami membuka rekening gabungan. Saya menemuinya di sebuah kafe yang tenang dan menceritakan semua masalah saya. Mendengar semuanya, Mbak Rina tidak bisa menahan amarahnya. Ya Tuhan, kok ada laki-laki dan keluarga sebusuk itu? Tenang, Maya. Aku bantu. Kamu kan pemilik rekening bersama, jadi punya hak penuh untuk menarik uang. Besok kita urus. Keesokan paginya, saya bertemu Mbak Rina di bank. Saya memberikan alasan yang sudah saya siapkan, mengatakan kepada petugas bahwa saya perlu menarik seluruh saldo rekening untuk biaya operasi pendarahan otak ayah saya. Alasan yang sangat masuk akal dan tidak bisa dicurigai. Dengan bantuan Mbak Rina, semua prosedur berjalan cepat dan lancar. Seluruh uang di rekening gabungan berhasil ditarik. Saya segera membawanya ke bank lain dan mentransfer semuanya ke rekening ibu. Ketika bukti transfer sudah di tangan, barulah saya bisa menghela napas lega. Benteng pertahanan finansial terakhir telah dibangun. Sekarang, Mas Bima dan keluarganya tidak akan bisa menyentuh sepeser pun uang saya. Seperti yang diduga, beberapa hari kemudian, Mas Bima mengangkat topik soal uang. Ia berkata bahwa Rania lemah setelah melahirkan, jadi butuh banyak uang untuk pemulihan dan perawatan bayi. Ia mengusulkan agar kami menarik uang dari rekening gabungan untuk mengurusnya. Saya menjawab dengan santai, uang di rekening gabungan kan sudah habis untuk biaya rumah sakit ayah, Mas. Lupa ya? Waktu itu ayah butuh operasi darurat, jadi biayanya besar. Mendengar itu, wajah Mas Bima mengeras. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dan memeriksa rekening. Wajahnya menjadi pucat pasi setelah melihat saldo yang tersisa hanya beberapa puluh ribu rupiah.
Ia menggeram pada saya, "Kenapa kamu tarik uang tanpa persetujuanku?" Saya menatap matanya lurus dan berkata dengan dingin, "Lalu kenapa Mas menarik uang dari kartuku tanpa persetujuanku untuk membelikan barang selingkuhanmu? Kenapa Mas mencuri perhiasan dan sertifikat rumahku tanpa bilang apa-apa? Ayahku sedang antara hidup dan mati. Apa salah kalau aku menggunakan uang kita untuk menyelamatkannya?" Ini adalah pertama kalinya saya melawannya secara langsung. Mas Bima benar-benar terkejut dengan serangan balik saya. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya tergagap, karena semua yang saya katakan adalah benar. Ia marah, memukul meja, lalu pergi, meninggalkan umpatan, "Awas kamu." Saya tahu, hari di mana ia akan secara resmi menyerah tidak akan lama lagi. Tapi saya tidak lagi takut. Saya sudah siap. Saya hanya menunggu ia membuka babak terakhir dari sandiwara ini. Sesuai dugaan saya, setelah gagal mendapatkan sepeser pun dari rekening gabungan, kesabaran Mas Bima habis. Ia tidak ingin lagi membuang-buang waktu dengan saya. Momen yang begitu ditunggu-tunggu olehnya dan keluarganya akhirnya tiba. Sudah sebulan sejak anak itu lahir. Mungkin mereka yakin, dengan cucu penerus di tangan, kemenangan sudah menjadi milik mereka. Malam itu, Mas Bima pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak makan malam, hanya duduk di ruang tamu, merokok berkali-kali. Udara di rumah terasa berat, seperti sebelum badai. Saya selesai mencuci piring, lalu duduk di sofa di seberangnya, menunggu dalam diam. Setelah mematikan rokok terakhirnya di asbak, Mas Bima mengangkat kepala dan menatap saya. Tatapannya sedingin es. "Kita cerai." 4 kata itu diucapkan dengan datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Saya tidak terkejut. Saya sudah menunggu kata-kata ini begitu lama. "Tadi bilang apa?" Aku tidak dengar. Meskipun jantung saya mencelos, saya bertanya dengan santai. Ia berteriak tidak sabar, "Cerai." "Tidak dengar? Perasaan kita sudah lama hilang. Aku punya wanita lain, dan kami punya anak laki-laki. Mari kita saling melepaskan." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan dari tasnya dan melemparkannya ke arah saya. "Surat cerai dan perjanjian pembagian harta." "Aku sudah tanda tangan." "Baca, lalu kamu tanda tangan juga?" Saya mengambil dokumen itu tanpa gemetar sedikit pun. Saya membacanya, isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Ia menawarkan uang ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Sebagai gantinya, saya harus segera pergi dari rumah ini dan melepaskan hak atas semua aset lainnya. Mengenai rumah, tertulis, rumah ini adalah aset bersama tergugat dan orang tuanya, sehingga penggugat tidak berhak menuntut pembagian. Setelah selesai membaca, saya mengangkat kepala, menatapnya, dan tertawa sinis. Apa ia masih menganggap saya wanita bodoh yang dulu? 300 juta? 4 tahun hidup sebagai istrimu, pengorbananku untuk rumah ini, jerih payah orang tuaku, semuanya kamu anggap hanya seharga 300 juta? Mas Bima tersenyum menghina. "Jangan serakah. 300 juta itu juga karena aku masih punya sedikit rasa kasihan. Kamu tidak tahu di SHM rumah ini ada nama orang tuaku? Kamu tidak punya hak apa-apa. Tidak mau tanda tangan juga percuma. Kalaupun kita ke pengadilan, kamu tidak akan dapat lebih dari ini, hanya akan mempermalukan diri sendiri." Ia begitu percaya diri, berpikir semua bukti menguntungkannya. Ia berpikir saya tidak tahu apa-apa tentang konspirasi kotor keluarganya. Ia berharap saya akan menangis, memohon, atau mengamuk, tapi saya tidak melakukan apapun dari itu. Saya meletakkan dokumen itu dengan tenang di atas meja. Lalu, saya menatap matanya lurus dan berkata dengan sangat tenang, "Baik, aku akan tanda tangan." Mas Bima tertegun. Reaksi saya benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak menyangka saya akan setuju semudah ini. "Kamu serius?" "Iya," saya mengangguk. "Tapi sebelum tanda tangan, aku punya satu permintaan kecil." "Permintaan? Apa?" tanyanya dengan tatapan penuh curiga. Saya tersenyum. Senyum yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. "Pesta akikah anakmu diadakan di mana? Izinkan aku datang. Bagaimanapun, aku kan masih istri sahmu. Aku juga ingin melihat wajah si kecil. Dan sebelum kita resmi berpisah, aku ingin mengucapkan salam perpisahan terakhir pada keluarga dan teman-temanmu." Permintaan saya membuat Mas Bima benar-benar bingung. Ia tidak mungkin tahu niat saya,
Tapi karena saya setuju untuk bercerai dengan mudah, ia mungkin menganggap ini hanyalah sisa-sisa harga diri seorang wanita yang kalah. Setelah ragu sejenak, ia mengangguk. Baik. Hari Minggu ini, jam 7 malam di Ballroom Hotel Grand Nusantara. Datanglah. Tapi jangan macam-macam. Tenang saja, jawab saya sambil tetap tersenyum. Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat. Mas Bima tidak sadar, ia baru saja memberikan undangan di tangan saya. Undangan ke pemutaran perdana film tentang kehidupan palsunya. Dan saya akan menjadi sutradaranya. Minggu terakhir di bawah satu atap berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Mas Bima hampir tidak pernah pulang. Ia sibuk mempersiapkan pesta akikah meriah untuk putranya, yang mungkin juga merupakan pesta perayaan kemenangan bagi seluruh keluarganya. Saya dan ibu juga mengerahkan seluruh tenaga untuk menyiapkan hadiah terakhir kami. Setiap malam, kami duduk bersama, memeriksa kembali dan menyusun semua bukti yang telah kami kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Dari foto pertama di mall, laporan detektif, pesan provokatif Rania, salinan SHM yang dimanipulasi, hingga foto keluarga mereka yang harmonis di kafe. Semuanya kami rangkai menjadi sebuah video pendek berdurasi hampir 10 menit. Musik latarnya kami edit, terkadang lembut, terkadang menegangkan, sehingga terasa seperti sebuah film dokumenter yang mengungkap kebenaran. Ibu bahkan dengan teliti menambahkan teks-teks singkat dan tajam agar tidak ada yang salah paham. Kami memberi judul mahakarya ini, Keluarga Bahagia. Minggu malam, saya berdiri di depan cermin, menatap wanita di dalamnya. Tidak ada lagi Maya yang lelah dan kuyu. Saya memilih gaun sutra berwarna anggur yang elegan dan kuat. Saya merias wajah dengan teliti, dengan penekanan pada eyeliner yang tajam dan lipstik merah menyala. Saya tidak datang ke sana sebagai istri yang terbuang. Saya datang sebagai penuntut keadilan. Ibu juga memilih kebaya beludru hitam yang anggun. Beliau memegang tangan saya dan berkata dengan tatapan yang bercampur antara kasihan dan ketegasan, "Ayo, nak. Saatnya menutup tirai." Hotel Grand Nusantara malam itu bersinar terang. Ballroom VIP dihias mewah dengan balon dan bunga segar. Mas Bima, dengan setelan jas mahal, berdiri di pintu masuk menyambut tamu bersama orang tuanya. Wajah mereka bersinar penuh kepuasan. Rania, dengan gaun putih bersih, duduk di kursi utama sambil menggendong bayinya, dikelilingi oleh kerabat dan teman yang memuji-muji si bayi. Kehadiran saya dan ibu membuat suasana di pintu masuk membeku sesaat. Mas Bima dan orang tuanya menatap kami dengan tatapan tidak suka dan waspada. Tapi di depan para tamu, mereka tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. "Kamu datang?" kata Mas Bima mendekat, dengan nada mengancam. "Aku sudah janji," jawab saya sambil tersenyum, lalu berjalan masuk dengan anggun bersama ibu, mengabaikan tatapan penasaran dan bisik-bisik di belakang kami. Pesta berjalan meriah. Setelah sambutan dari ayah mertua, MC acara mengajak semua orang untuk menyaksikan video pertumbuhan bayi yang menggemaskan di layar. Tepat saat itulah, saya berdiri. Saya naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari MC yang kebingungan. Semua mata di ruangan tertuju pada saya. Mas Bima dan keluarganya memucat, mencoba berlari untuk menghentikan saya. "Permisi sebentar," suara saya terdengar keras dan jelas. "Saya, Maya, istri sah dari Mas Bima. Di hari yang berbahagia ini, saya juga telah menyiapkan sebuah hadiah kecil. Sebuah video spesial untuk suami saya, keluarganya, dan juga untuk Mbak Rania. Sebagai ucapan selamat atas dibukanya lembaran baru dalam hidup mereka." Selesai bicara, saya memberikan isyarat kepada petugas teknis yang sudah dihubungi oleh ibu sebelumnya. Lampu ballroom meredup, dan layar raksasa menyala. Video keluarga bahagia dimulai. Adegan pertama adalah Mas Bima dengan mesra memilihkan baju untuk Rania di mall, dengan teks, "Maret, suami berbohong pergi bertemu klien." Disusul oleh rentetan foto ia dan Rania keluar masuk apartemen Mutiara Residen, makan bersama, berbelanja. Lalu foto keluarga mertua yang memanjakan Rania di kafe, dengan teks, "Aliansi Keluarga." Pesan WhatsApp Rania yang kurang ajar muncul dengan jelas di layar, diikuti oleh salinan SHM dengan 4 nama yang diperbesar memenuhi layar. Dan puncaknya adalah foto-foto di rumah sakit. Mas Bima yang berbohong pergi dinas ke Surabaya, sedang memeluk putra yang ia sembunyikan dengan bahagia. Ballroom menjadi sunyi senyap. Keheningan itu perlahan berubah menjadi bisik-bisik.
lalu menjadi kecaman yang terang-terangan. Orang-orang mulai menatap keluarga Mas Bima dengan pandangan tidak percaya. Wajah Mas Bima memucat, lalu memerah padam. Ia berteriak, "Matikan! Matikan video sampah itu sekarang!" Ia berlari ke panggung untuk merebut mikrofon. Tapi sudah terlambat. Video berakhir dengan foto perjanjian cerai senilai 300 juta rupiah, dan teks terakhir. "Inilah harga dari 4 tahun pernikahan dan semua yang telah saya berikan." Lampu ballroom menyala, dan semuanya menjadi kacau. Teriakan orang-orang, jeritan Rania, makian ibu mertua. Para tamu mulai pergi dengan tergesa-gesa sambil melontarkan tatapan hina. Pesta perayaan dalam sekejap berubah menjadi panggung tragedi. Di tengah kekacauan itu, saya dan ibu dengan tenang keluar dari ballroom. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tidak perlu melihat pemandangan menyedihkan mereka. Saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Sandiwara telah berakhir. Dan ini, barulah awal dari keadilan. Badai yang saya dan ibu ciptakan di Hotel Grand Nusantara ternyata lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Malam itu juga, video kekacauan di pesta dan kesaksian detail dari para tamu menyebar dengan cepat melalui media sosial. Wajah asli duda keren Bima dan keluarganya yang terpandang terungkap ke seluruh dunia. Tentu saja, mereka tidak tinggal diam. Terpojok, mereka memulai serangan balasan dengan cara yang kotor dan licik. Keesokan paginya, sebelum saya bangun, terdengar suara gedoran pintu yang gila-gilaan disertai makian. Dari lubang intip, saya melihat Mas Bima dan mertua saya dengan wajah penuh amarah. Tahu bahwa ini tidak bisa dihindari, saya menelepon ibu dan pengacara saya lebih dulu, baru kemudian membuka pintu. Begitu melihat saya, ibu mertua langsung maju untuk menampar saya. "Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Berani sekali kamu mencoreng nama baik keluarga kami, mau mati kamu." Saya sudah mengantisipasi ini, jadi saya mundur selangkah dan berhasil menghindari tamparannya. Mas Bima dan ayah mertua juga ikut maju, melontarkan berbagai sumpah serapah dan ancaman. Mereka menuduh saya, karena cemburu buta, telah merekayasa semuanya dan membuat sandiwara untuk merusak reputasi mereka. Rentetan makian sepihak mereka baru berhenti setelah ibu dan pengacara saya tiba. Kehadiran orang luar membuat mereka sedikit gentar. Pengacara saya dengan tenang meminta mereka untuk meninggalkan rumah saya. Jika tidak, akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyerobotan dan pengancaman. Menyadari tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ketiganya pergi dengan enggan sambil terus mengutuk. Tapi itu barulah permulaan. Setelah konfrontasi langsung gagal, mereka memulai serangan pengecut dari belakang. Beberapa hari kemudian, tulisan-tulisan yang memfitnah saya mulai muncul di grup komunitas apartemen dan berbagai media sosial. Mereka menyewa orang untuk membuat cerita yang sama sekali berbeda. Dalam cerita itu, saya adalah istri yang tidak peduli pada keluarga, boros, dan suka main mata. Dikatakan bahwa karena saya tidak bisa memberikan anak, saya menjadi iri dan cemburu pada kebahagiaan orang lain. Bahkan, mereka menuduh sayalah yang lebih dulu berselingkuh, dan ketika ketahuan oleh Mas Bima, saya memutarbalikkan fakta untuk menyerangnya. Kebohongan terang-terangan dan komentar jahat menyebar di mana-mana, mencoba mengubah saya dari korban menjadi pelaku. Tidak berhenti di situ, mereka menggunakan cara yang lebih rendah. Pintu rumah saya disiram cat merah, dan tumpukan sampah berbau busuk diletakkan di depannya. Para tetangga mulai memandang saya dengan aneh. Setiap kali saya keluar rumah, saya bisa mendengar bisik-bisik di belakang saya. Saya hampir terisolasi di lingkungan saya sendiri. Hari-hari itu benar-benar mengerikan. Meskipun saya pikir sudah siap mental, menghadapi serangan yang begitu intensif dan kotor membuat saya lelah dan terluka. Ada saat-saat di mana saya ingin menyerah. Tapi setiap kali itu terjadi, ibu selalu ada di samping saya. "Nak, jangan hancur." Mereka bertingkah seperti itu justru karena mereka takut. Karena tidak punya logika lagi untuk membela diri, makanya mereka pakai cara-cara kotor seperti itu. Kita hanya perlu tenang dan mengumpulkan semua bukti fitnah dan pengancaman ini. Pengadilan tidak akan percaya pada rumor di internet. Pengadilan hanya percaya pada bukti. Kata-kata ibu memberikan saya kekuatan lagi. Sesuai nasihatnya, saya tidak membela diri atau bertengkar di media sosial. Saya hanya diam-diam mengambil tangkapan layar semua tulisan fitnah dan memotret kondisi rumah yang dirusak. Semua materi itu diserahkan kepada pengacara saya.
Pertarungan hukum resmi dimulai, dan saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang jauh lebih berat. Tapi saya tidak punya tempat untuk mundur lagi. Ini bukan lagi sekadar untuk mendapatkan kembali harta, tetapi untuk memulihkan nama baik saya dan keluarga saya. Saya harus berjuang sampai akhir. Pertarungan hukum ternyata lebih panjang dan melelahkan dari yang saya duga. Pihak Mas Bima menyewa tim pengacara yang andal. Mereka dengan gigih menyangkal semua bukti foto dan video yang saya ajukan, mengklaim bahwa itu semua adalah hasil editan dan rekayasa jahat dari seorang istri yang cemburu buta. Kampanye fitnah melalui media sosial juga tidak berhenti. Tekanan dari opini publik dan tetangga terasa berat di pundak saya. Meskipun pengacara saya kompeten dan terus meyakinkan bahwa kami akan menang, saya tidak bisa menghindari saat-saat cemas dan takut. Di saat-saat terberat, ibu sekali lagi menjadi penyelamat. Suatu malam, ketika kami berdua sedang memeriksa dokumen kasus, tiba-tiba ibu membeku dengan mata berbinar seolah teringat sesuatu yang sangat penting. Maya, ibu jadi ingat smart speaker itu. Smart speaker? Tanya saya bingung. Iya. Yang tahun lalu ibu belikan untuk hadiah ulang tahun ayah mertuamu. Yang abu-abu itu, untuk mendengarkan musik dengan perintah suara. Orang tua itu kan gagap teknologi, jadi cuma dipakai untuk dengar berita. Tapi setahu ibu, speaker itu punya fitur merekam percakapan sekitar secara otomatis untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Siapa tahu, harapan samar muncul, tetapi segera memudar. Tapi bagaimana cara kita mengambilnya kembali, Bu? Mereka tidak akan pernah memberikannya pada kita. Ibu tersenyum misterius. Serahkan pada ibu. Keesokan harinya, ibu menyiapkan sekeranjang besar berisi buah-buahan dan ginseng mahal. Beliau berkata akan mengunjungi besannya untuk terakhir kalinya, mencoba berbicara sebagai sesama orang tua. Saya khawatir dan ingin ikut, tetapi ibu melarang, mengatakan ia harus pergi sendiri. Seperti yang diduga, awalnya mereka bahkan tidak mau membukakan pintu, tetapi ibu memohon dengan air mata, mengatakan bahwa bagaimanapun mereka pernah menjadi satu keluarga, dan dengan anak-anak yang sudah sampai ke pengadilan, bukankah sudah seharusnya orang tua bertemu untuk terakhir kalinya, demi menyelesaikan masalah secara baik-baik? Apa tidak malu dilihat tetangga? Mungkin karena sisa-sisa harga diri, mereka akhirnya mengizinkan ibu masuk. Di dalam, ibu sama sekali tidak menyinggung soal perceraian. Beliau hanya mengeluhkan takdir dan jodoh, lalu dengan cerdik mengalihkan pembicaraan ke kesehatan ayah mertua. Belakangan ini wajah bapak pucat ya? Pasti karena banyak pikiran. Oh iya, ngomong-ngomong, smart speaker yang saya hadiahkan tahun lalu, tidak ada masalah kan? Katanya, dari pabriknya, ada program penarikan untuk update software gratis, biar performanya jadi lebih bagus. Mau saya bawakan ke pusat servis? Ayah mertua, yang buta teknologi dan kebetulan sedang kesal dengan alat itu, langsung mengangguk. Oh, iya? Bawa saja, suka macet-macet sendiri, bikin kesal saja. Ibu mertua tampak sedikit curiga, tetapi ibu dengan cepat menambahkan, iya, Pak. Nanti saya urus, dan sebagai tanda perpisahan dari saya, akan saya gantikan dengan yang baru dan lebih bagus. Mendengar kata baru dan lebih bagus, ibu mertua tidak berkata apa-apa lagi. Begitulah, ibu berhasil membawa pulang speaker yang bagaikan harta karun itu. Kami segera memanggil adik sepupu saya yang ahli gawai. Setelah beberapa saat mengutak-atik, ia menghubungkan speaker itu ke komputer. Ratusan file rekaman muncul di layar. Kami menahan napas, mendengarkan file satu persatu. Sebagian besar hanyalah suara berita, musik dangdut, dan percakapan sehari-hari yang tidak penting. Tepat saat kami hampir menyerah, sebuah file rekaman membuat kami semua berhenti. Waktu rekamannya adalah sebulan yang lalu. Suatu malam setelah Mas Bima meminta cerai pada saya, suara Mas Bima dan ayah mertua terdengar sangat jelas. Ayah mertua. Ayah agak khawatir, kenapa dia setuju cerai semudah itu. Jangan-jangan ada rencana lain. Mas Bima dengan nada angkuh. Rencana apa, Yah? SHM sudah ada nama kita. Tabungan pribadinya sebentar lagi kita kuras. Perhiasan warisannya juga sudah aku sembunyikan baik-baik. Dia tidak punya bukti apa-apa. Ayah mertua, mau melawan bagaimana lagi? Setelah cucu kita akikah, langsung usir saja. Perempuan mandul memang harusnya pergi dengan tangan kosong. Mas Bima tertawa sinis,
Benar, ya. Untung dulu aku pintar menyelipkan surat pengalihan hak di tumpukan dokumen pinjaman itu. Bodoh sekali, dia tidak baca sama sekali dan langsung tanda tangan. Kami semua membeku. Inilah dia, pengakuan yang keluar langsung dari mulut mereka sendiri. Bukti tak terbantahkan. Bukti pamungkas. Ini dengan jelas membuktikan semua penipuan dan konspirasi penggelapan harta mereka. Dengan tangan gemetar, saya menyimpan file rekaman itu ke dalam USB. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, air mata kelegaan dan harapan. Perang kotor mereka, dengan segala fitnah dan trik licik, akan berakhir di hadapan bukti yang begitu jelas ini. Keadilan akhirnya ada di tangan saya. Hari sidang terakhir. Suasana di ruang sidang sangat tegang. Pengacara pihak Mas Bima masih dengan percaya diri membantah semua bukti yang saya ajukan dengan logika yang tajam, mengklaim semuanya hanyalah delusi dari seorang istri yang cemburu. Mas Bima dan keluarganya duduk di seberang dengan ekspresi angkuh seolah yakin akan menang. Saat persidangan seolah akan berakhir tidak menguntungkan bagi saya, pengacara saya tersenyum dan meminta izin kepada hakim untuk mengajukan bukti terakhir. Yang mulia, ini adalah bukti terakhir. Sebuah file rekaman yang akan menjelaskan esensi dari kasus ini dengan sangat jelas. USB dihubungkan ke sistem audio ruang sidang. Ruangan menjadi sunyi senyap. Lalu, percakapan antara Mas Bima dan ayahnya terdengar, jelas dan tajam. Konspirasi mereka untuk menipu saya menandatangani dokumen, rencana mereka untuk merampas harta, hingga niat mereka untuk mengusir saya dengan tangan kosong, semuanya terungkap secara telanjang. Wajah Mas Bima dan ayahnya berubah dari angkuh menjadi kaget, dan akhirnya pucat pasi seperti kertas. Ibu mertua di kursi belakang duduk dengan mulut ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka saling pandang, lalu melihat ke arah smart speaker yang diangkat oleh pengacara saya sebagai barang bukti. Mereka pasti tidak percaya, kelengahan dan kejahatan mereka telah menggali kubur mereka sendiri. Rekaman berakhir, tetapi keheningan di ruang sidang berlanjut beberapa saat. Hakim menatap Mas Bima dengan tatapan tajam. Tidak ada lagi pembelaan yang bisa dilontarkan. Buktinya terlalu jelas. Putusan akhir pengadilan dijatuhkan. Perjanjian penambahan nama mertua di SHM dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Rumah tersebut diakui sebagai harta bersama suami istri, dan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar dana pembelian berasal dari bantuan orang tua saya serta kerugian mental dan material yang saya alami, hak milik penuh atas rumah jatuh ke tangan saya. Mas Bima tidak hanya tidak mendapatkan pembagian harta, tetapi juga harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar atas penderitaan mental, pencemaran nama baik, dan nilai perhiasan warisan yang ia curi. Keadilan akhirnya ditegakkan. Saat meninggalkan gedung pengadilan hari itu, saya merasakan kelegaan yang tak terhingga. Pertarungan yang melelahkan telah berakhir, dan saya menang. Setelah itu, keluarga Mas Bima menempuh jalan kehancuran. Skandal itu tersebar luas, membuatnya dipecat dari perusahaan. Dengan reputasi yang hancur, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain yang layak. Rania, setelah tahu bahwa kekasihnya yang mapan dalam sekejap menjadi pengangguran, pergi tanpa pamit membawa serta anaknya dan memutuskan semua kontak. Mas Bima kehilangan segalanya, pekerjaan, uang, keluarga, dan bahkan orang yang ia pertaruhkan segalanya untuknya. Saya tidak merasakan kepuasan, melainkan ketenangan. Saya menjual rumah yang penuh dengan begitu banyak kenangan pahit itu. Dengan uang hasil penjualan dan ganti rugi, saya membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman dan penuh cahaya matahari untuk saya dan ibu. Pernikahan yang gagal telah merenggut banyak hal dari saya, tetapi juga memberikan pelajaran yang sangat mahal. Itu mengajari saya cara menjadi kuat, cara melindungi diri sendiri, dan yang terpenting, cara mencintai diri saya sendiri. Saya bukan lagi wanita naif dan lemah dari masa lalu. Dengan sisa uang yang saya miliki, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Saya mendirikan sebuah lembaga nirlaba kecil bernama Awal yang Baru, yang memberikan bantuan hukum gratis dan konseling psikologis bagi wanita yang mengalami nasib serupa dengan saya. Melalui kisah dan pengalaman saya ingin membantu orang lain, agar tidak ada lagi yang harus merasakan penderitaan dan ketidakberdayaan yang pernah saya alami. Suatu sore, berdiri di balkon apartemen baru saya, memandang orang-orang yang sibuk di bawah, saya merasakan kebebasan dan kedamaian yang utuh. Masa lalu telah berlalu,
Saya telah terlahir kembali dari puing-puing pernikahan. Sebuah kehidupan baru, dengan makna yang baru, telah terbuka lebar di hadapan saya.